Halo, nama saya Sevilla Natasha Natalina. Saya dari 12 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang respons internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai sebuah negara merdeka, dibutuhkan pengakuan dari negara lain. Hal ini agar dianggap sah secara hukum. Dan selain itu, agar Indonesia dapat melakukan kerjasama ataupun meminta dukungan kepada negara lain. Untuk itu diperlukan Kementerian Luar Negeri agar Indonesia dapat berdiplomasi dengan negara lain. Pemerintahan dalam sidang PPKI pada 19 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk Departemen Luar Negeri bersama dengan 11 departemen lainnya. Pada 2 September 1945, bertempat di Hotel Miyoko, Presiden Soekarno melantik Kabinet pertama Republik Indonesia yang terdiri atas 12 Menteri Departemen, 4 Menteri Negara, dan 4 pejabat negara. Inilah Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia. 1. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir, India, dan Australia. A. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir. Perjuangan diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan secara de facto dan de jure gencar dilakukan pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Untuk tujuan itu, sebagai misi diplomatik dilakukan guna menguatkan posisi negara Indonesia dalam forum dan perundingan internasional. Negara-negara Arab termasuk Mesir juga tidak luput dari perhatian pemerintahan Indonesia. Posisi Mesir sebagai basis dan pengendali Liga Arab tentu akan sangat membantu dalam upaya diplomasi Indonesia di negara-negara Arab. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia tidak hanya datang dari pemerintahan Mesir, tetapi juga dari masyarakat Mesir. Pemerintah Belanda menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kedatangan rombongan Indonesia ke Mesir, yang membawa misi menggalang dukungan internasional untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Duta Besar Belanda di Mesir berusaha keras untuk menghalangi upaya Indonesia untuk menjalin persahabatan dengan Mesir. Ia bersikukuh bahwa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda dan bukan negara yang merdeka dan berdaulat, sehingga segala tindakan politik apapun yang mengatasnamakan Indonesia sebagai suatu negara tidak diakui oleh Belanda. Bahkan Belanda menyebarluaskan opini bahwa Republik Indonesia yang baru berdiri merupakan hasil kolaborasi ekstrim Republik dengan fasis Jepang. Upaya diplomasi Indonesia di Mesir membuahkan hasil dengan diadakannya rapat Dewan Komisari Liga Muslim di Kairo pada 18 November 1946. Dalam rapat ini, Dewan Komisari Liga Muslim memberikan anjuran agar anggota-anggotanya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka, berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Pada 10 Juni 1947, delegasi Indonesia yang ditemani Abdul Muwaimin mendatangi Perdana Menteri Mesir, Nokrasi Pasha, yang juga pejabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir. Agenda pertemuannya adalah penandatanganan perdagangan dan persahabatan antara Indonesia dan Mesir. Namun, delegasi Indonesia dimohon untuk menunggu di ruang tamu selama 30 menit. Ternyata, Perdana Menteri Mesir sedang menemui Duta Besar Belanda di Mesir. Duta Besar Belanda menyampaikan protes dan keberatan pemerintahan Belanda atas dukungan yang diberikan Mesir terhadap Indonesia. Ia juga menuding Indonesia telah mengkhianati perjanjian Linggajati yang menempatkan Indonesia di bawah persemakmuran Belanda.
Bahkan Duta Besar Belanda di Mesir mengingatkan Mesir akan konsekuensi yang akan Mesir terima apabila memberikan dukungan terhadap Indonesia. Namun protes tersebut ditolak oleh Perdana Menteri Nokrasi Pasha. Ia mengatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Islam, Mesir tidak bisa mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penandatanganan perdagangan dan persahabatan antar Indonesia dan Mesir ditandatangani oleh Menteri Muda Luar Negeri Indonesia Haji Agus Salim dan Nokrasi Pasha selaku Menteri Luar Negeri Mesir dengan disaksikan perwakilan dari pihak Indonesia dan Mesir. Penandatanganan kesepakatan tersebut sekaligus menandai pengakuan resmi Mesir atas kemerdekaan Indonesia. B. Pengakuan kemerdekaan RI oleh India. Pada April 1946, pemerintahan Indonesia membuat keputusan untuk mengirim bantuan beras ke India. Hal ini dilakukan dalam upaya menanggulangi bencana kelaparan yang terjadi di India. Pada 18 Mei 1946, diadakan pertemuan makan malam dengan wali pemerintah India, K.L. Punjabi. Di sana, tercapai sebuah kesepakatan bahwa Indonesia akan mengirim 500.000 ton beras. Guna melancarkan proses pengiriman bantuan, maka dibentuklah panitia yang diketuai I.R. Subianto pada 27 Mei 1946. India kemudian mengirimkan 4 kapal ke Indonesia sebagai sarana pengirim beras dari pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi ke India. Jawatan kereta api juga turut memberi kontribusi dengan mengangkut sejumlah beras yang terkumpul, salah satunya 15 ton beras dari Badan Perekonomian Rakyat Indonesia di Karawang yang kemudian diantarkan ke pelabuhan Cirebon. Pengiriman bantuan itu berhasil dilakukan pada 20 Agustus 1946. Sebagai balasannya, India mengirimkan bahan-bahan pakaian, obat-obatan, dan alat-alat pertanian yang saat itu sulit diperoleh. Hal ini karena Belanda telah melakukan blokade ekonomi di Indonesia. India kian simpati pada perjuangan rakyat Indonesia. India kemudian melakukan pelarangan kepada sejumlah pesawat dan kapal Belanda yang hendak singgah ke India. Upaya diplomasi terus dilancarkan oleh pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno menginstruksikan Mohatta untuk berangkat ke India guna mendapat bantuan senjata. Meskipun misi ini gagal karena senjata masih dikuasai Inggris, Hatta dapat bertemu dengan Nehru dan Gandhi. Mohatta berhasil meyakinkan India agar RI dapat membuka perwakilannya di New Delhi. Dr. Sudirsono kemudian dipilih sebagai wakil tetap RI di New Delhi. Tidak lama kemudian, seorang wakil konsul India di Jakarta membuka kantornya di Yogyakarta. Kemerdekaan konsul India ini banyak membantu pemerintahan Republik. Misal, menyediakan fasilitas telegram dan pos di Jakarta dan kota-kota guna mengadakan kontak dengan perwakilannya di luar negeri. Hubungan dari Jakarta diteruskan ke New Delhi, lalu Karachi, Burma, salinan, serta dunia Arab. Hubungan antara India dan Indonesia diperkuat pada konferensi New Delhi pada bulan Maret sampai April 1947. Tak lama setelah perundingan Linggajati ditandatangani, dalam konferensi tersebut, Syahrir mengirim 30 orang delegasi RI yang diketuai oleh Dr. Abu Hanifah dan H. Agus Salim sebagai penasehat. Mereka tiba hari Minggu 3 Maret 1947 dan disambut oleh pemerintah India. Syahrir kemudian menyusul dengan pesawat khusus yang dikirim langsung oleh Nehru dari New Delhi.
Pada penutupan konferensi, Syahrir menyampaikan pidato yang berjudul One Asia, One World, Satu Asia, Satu Dunia. PM Syahrir juga banyak melakukan pendekatan dengan negara-negara peserta. Bagi Syahrir, konferensi tersebut adalah kesempatan baik bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi Belanda. C. Pengakuan kemerdekaan RI oleh Australia. Hubungan Indonesia dan Australia mulai terjalin baik pada tahun 1947. Pemerintah Australia mulai menyadari posisi strategi yang dimiliki Indonesia sebagai benteng pertahanan terakhir sebelah utara Australia. Pengalaman pahit masih dirasakan oleh Australia selama Perang Dunia II, saat Belanda gagal mempertahankan Indonesia yang kemudian dikuasai Jepang. Lalu Jepang mulai melakukan penyerangan di sekitar wilayah Australia melalui Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa tidak percaya Australia terhadap strategi keamanan Belanda. Oleh karena itu, pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Australia berbalik mendukung Indonesia. Australia lebih percaya jika pemerintahan dipegang oleh Indonesia. Sebuah bentuk dukungan terhadap eksistensi kedaulatan Indonesia sebenarnya telah muncul sejak 1945 di Australia. Bentuk dukungan yang diberikan berupa pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945 oleh Persatuan Buruh Australia. Dukungan juga muncul dari Partai Komunis Australia, ACP, serta Dewan Federasi yang menyerukan hal serupa. Akhirnya, sekitar 4.000 buruh menolak untuk membongkar kapal yang berisi persenjataan Belanda. Pemboikotan dilakukan sampai Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan meninggalkan Indonesia. Australia turut memfasilitasi kepulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda ke Indonesia menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. Setelah dilancarkannya agresi militer 1 Belanda Juli 1947 di Indonesia, Australia menaruh simpati pada Indonesia. Belanda secara nyata telah melanggar perjanjian Linggadjati. Kabar tersebut tersebar setelah seorang anggota Chen Kim, Central Committee Indonesia Merdeka, menulis pada sebuah press Australia bersama India lalu membawa kasus tersebut ke PBB berdasarkan artikel 39 Piagam PBB. Australia mendesak Dewan Keamanan DK PBB untuk menghentikan aksi Belanda di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, DK PBB memerintahkan perhentian permusuhan Indonesia-Belanda. Delegasi Indonesia kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan pada sidang PBB tanggal 14 Agustus 1947. Sultan Syahrir, Agus Salim, serta beberapa tokoh lainnya menjadi wakil Indonesia pada sidang tersebut. Selanjutnya dibentuklah Komisi 3 Negara KTN Sikap Aktif Australia yang memperjuangkan masalah Indonesia di DKPBB menimbulkan rasa simpati pemerintah Indonesia. Indonesia kemudian mempercayakan Australia sebagai wakil di KTN. Sementara itu, Belanda tidak menjalankan resolusi DKPBB dan dilakukan agresi militer 2. Australia mengancam keras aksi yang dilakukan oleh Belanda pada Desember 1948. Australia mendesak Belanda agar menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Titik terang penyelesaian konflik mulai tampak ketika Komisi 3 Negara diubah menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia. UNCI memiliki wewenang yang lebih luas daripada KTN. Meski demikian, sikap Australia dalam KTN telah berjasa besar bagi keselenggaraannya Konvensi Meja Bundar pada 1949. Hasil dari konvensi tersebut adalah diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda mulai dari 27 Desember 1949. Peran Australia terhadap permasalahan Indonesia-Belanda sebenarnya diikuti oleh kepentingan politik dan ekonomi negaranya.
Jika kondisi Indonesia telah stabil dan mampu membangun perekonomiannya dengan baik, kemungkinan bahaya merah yang dikhawatirkan oleh Australia akan berkembang di Indonesia sangat kecil. Kekhawatiran Australia tidak terlepas dari kondisi konstelasi politik dunia yang sedang terlibat dalam perang dingin. Meskipun demikian, peran Australia bagi Indonesia begitu signifikan dalam memuluskan jalan Indonesia untuk mencapai kedaulatan penuh atas negaranya. 2. Pengakuan kemerdekaan RI oleh PBB. Diplomasi luar negeri yang dilakukan Indonesia akhirnya berbuah manis. Banyak negara anggota PBB yang mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dukungan negara-negara sahabat tersebut memengaruhi negara-negara anggota PBB lainnya. Akhirnya, masalah Indonesia mendapat perhatian khusus dari Dewan Keamanan PBB. Segera sesudah meletusnya agresi militer Belanda I, Australia dan India adalah dua negara utama yang pertama yang mampu melakukan pendekatan dengan Dewan Keamanan PBB di New York. Pada Agustus 1947, untuk pertama kalinya perwakilan Indonesia tampil di Dewan Keamanan PBB untuk membela negara dan bangsa yang hendak dilenyapkan oleh Belanda. Indonesia saat itu diwakilkan Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, L.N. Palar, Der Mitro, Suedjatmoko, dan Charles Tambu. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB kemudian mengakui eksistensi Republik Indonesia secara de facto. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947. Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama Indonesia, bukan Netherlands, Indies. Hasil sidang Dewan Keamanan juga berupa seruan agar Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Seruan PBB dipatuhi kedua belah pihak pada 17 Agustus 1947. Untuk menjaga perdamaian Indonesia, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda pada 25 Agustus 1947. Nama komisi ini adalah Committee of God, Office of Indonesian. Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Komite Tiga Negara, KTN, disebut demikian karena komisi tersebut beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Sekian dari saya tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Dadah!